Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umami. Today we are going to talk about simple present tense. Jadi hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Di dalam kalimat simple present tense itu ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal dan yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja, tetapi menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb dari kelompok to be, yaitu is, am, are. Untuk kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas simple present tense pada kalimat verbal. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak pada slide berikutnya. Next, simple present tense pada kalimat verbal. Rumus membuat simple present tense pada kalimat verbal adalah subject, diikuti oleh verb one ditambah s ataupun es, kemudian object. Kalian perhatikan contoh berikut ini. He studies English. Kalian perhatikan kata studies-nya, di situ terdapat akhiran es karena subjeknya adalah he. Contoh yang kedua, they study English. Kata study di situ tidak terdapat tambahan s ataupun es, melainkan tetap karena subjeknya adalah they. Contoh yang ketiga, she eats apple. Kalian perhatikan kata eats-nya, yaitu ada akhiran s atau tambahan s karena subjeknya she. Yang terakhir, you eat apple. Kata eat tetap tidak ada tambahan baik s maupun es karena subjeknya adalah you. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di dalam bahasa Inggris, tata bahasa dalam bahasa Inggris, bahwa jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja tersebut harus ditambah akhiran s maupun es. Sedangkan jika subjeknya I, you, they, we, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah s ataupun es, melainkan tetap, yaitu kata kerja bentuk pertama. Baiklah, sekarang kita akan membuat kalimat negatif dari simple present tense. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah subject, kemudian diikuti don't atau doesn't, kemudian verb one, kemudian object. Nah, kapan kita menggunakan do or don't? Kapan kita menggunakan does or doesn't? Do or don't itu jika subjeknya I, you, they, we. Sedangkan kita akan menggunakan does or doesn't jika subjeknya she, he, it. Coba kalian perhatikan contoh kalimat simple present tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject, verb 1, kemudian diikuti object. Sedangkan untuk yang negatif adalah subject, diikuti don't atau doesn't, kemudian verb one dan object. Contoh kalimat tadi, he studies English. Kalau dibuat negatif bagaimana? Yep, he doesn't study English. Nah, di sini kita memakai doesn't. Kenapa? Karena subjeknya adalah he. Dan juga kalian perhatikan, di situ kata kerjanya adalah tetap study, bukan studies. Oke. Oke, contoh lagi. They study English. Kalau dibuat kalimat negatif bagaimana? They don't study English. Di sini memakai don't karena subjeknya adalah they. Dan juga kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama.
Oke, sampai di sini paham ya? Tadi kita sudah membahas tentang kalimat negatif dari simple present tense, yaitu subjek, diikuti don't atau doesn't, verb 1, kemudian objek. Lalu bagaimana cara membuat kalimat tanya pada simple present tense? Untuk membuatnya, kita tinggal memindahkan don't atau doesn't ke depan. Akan tetapi, not-nya kita hilangkan. Jadinya do or does. Kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama, objek, dan yang terakhir tanda tanya. Silahkan kalian perhatikan rumus dari ketiganya, kita sandingkan dari kalimat positif, negatif, dan tanya. Kita masih pakai contoh tadi aja, she studies English. Kalau dibuat negatif, she doesn't study English. Kemudian bagaimana kalau dibuat kalimat tanya? Ya, jika ingin membuat kalimat tanya seperti tadi bahwa don't atau doesn't kita pindah ke depan, akan tetapi not-nya kita hilangkan. Jadinya does she study English? Does she study English? Oke, contoh berikutnya. They study English. Kalau dibuat negatif jadinya they don't study English. Kalau dibuat kalimat tanya, oke, don't atau doesn't yang dipindah ke depan, not-nya kita hilangkan, jadinya do they study English? Do they study English? Pada simple present tense itu juga sering menggunakan adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya every day, every week, every month, every year, every morning, every night, at 7, dan once or twice a week. Di dalam simple present tense juga terdapat adverb of frequency, yaitu seberapa sering kita melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut. Oke, di situ juga terdapat always, kemudian usually, kemudian often, sometimes, seldom, dan never. Perhatikan contoh berikut ini. She studies English every day. Dia, perempuan, belajar bahasa Inggris setiap hari. Di situ terdapat kata everyday, bahwa kata everyday itu merupakan adverb of time. Contoh yang kedua, she never studies English. Di situ terdapat kata never. Never itu merupakan adverb of frequency. Yap, this is the end of our lesson today. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.